salis, adapun sisi yang ketiga, yaitu al-izalah, kaifiatul izalah, cara membersihkan. Cara membersihkannya bagaimana? Najisnya ini. Wan najasatu in kanat hukmiyatan, in kanat hukmiyatan, najis itu kalau berupa hukmiyah. Jadi najis itu ada dua, ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Najisnya itu kalau hukmiyah najis tapi tidak terlihat najisnya. Seperti apa? Seperti jilatan anjing. Jilatan anjing udah kering, itu kan nggak kelihatan najisnya, tapi dia najis, namanya najis hukmi. Contoh tadi, ada orang rumahnya punya anjing, lalu kemudian rumahnya dijual, kita pengen beli rumah itu harus bersihin dulu itu. Ngebersihinnya pakai apa? Ngebersihinnya dengan standar jilatan anjing itu kayak apa? Meskipun tidak terlihat, itu namanya najis hukmiyah. Apalagi misalnya bekas kencing yang udah kering, tapi udah kering bekasnya, itu hukmiyah, itu najis. Nah, kalau hukmiyah itu tadi allati laisa lahu jaramun mahsusun. Najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak ada bendanya yang bisa dilihat, yang bisa diindra. Tidak ada barangnya yang bisa diindra. Itu namanya najis hukmiyah. Gimana cara membersihkannya? Fayakfi ijra'ul ma'i ala jami'i mawalidiha. Maka cukup mengalirkan air di semua sisi-sisinya. Jadi misalnya dia bekas kering, kencing, segala macam, kencing tikus, kencing anjing, kencing kucing misalnya. Terus kemudian kan nggak kelihatan, itu cukup dibersihkan, diairin aja. Tapi kalau tadi jilatan anjing, karena anjing ini juga najis mughaladzah, nah jadi ya rumah itu, menurut saya rumah itu ya dibersihinnya dengan cara seperti apa? 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan debu. Jadi kalau misalnya ada beli rumah baru, masuk kontrakan baru, itu bekas punya anjing, ya begitu caranya, cara membersihkannya. Kalau dia hukmiyah. Wa in kanat ainiyah, kalau dia itu berupa ainiyah, najisnya itu ainiyah kelihatan, maka gimana cara membersihkannya? Ya fala budda min izalatil ain, wajib hukumnya untuk menghilangkan bendanya. Ya kalau ada kotoran di situ, ada kotoran, ya udah dibersihin, dihilangin. Kenapa? Karena bendanya ada, terlihat. Jadi bersihnya itu dengan cara menghilangkan benda najisnya. Kaidahnya adalah baqa'ut taqni ya dulu ala baqa'il ain. Masih adanya rasa menunjukkan adanya barangnya. Pun juga begitu kan, ada 3 ya. Launuhu warnanya, rihuhu baunya, taqmuhu rasanya. Nah, kalau rasanya masih ada, ya dulu ala baqa'il ain. Itu menunjukkan atas adanya benda najisnya. Baqa'ul launi ya dulu ala baqa'il ain. Masih adanya warna, masih ada warnanya, itu najis itu masih ada warnanya, menunjukkan masih adanya najisnya di situ. Terus wa baqa'ur raihati ya dulu ala baqa'il aini. Masih adanya bau di situ, maka menunjukkan masih adanya najis di situ. 3 ya, ingat ya. Baunya, rasanya, warnanya. Selama masih ada ini, berarti masih menunjukkan ada najis di situ. Kecuali iza kana syai'un lahu raihatun faihah ya yusiru izalataha. Kecuali baunya itu keras banget, yang sulit untuk menghilangkan. Apalah misalkan bau najisnya itu keras banget, udah dikasih sabun, udah dikasih apa, masih gak hilang juga. Ya udah, itu dianggap sebagai suci, udah dianggap sebagai suci. Atau warnanya ini udah digosok-gosok, melekat banget. Fima yaltasiku bihi fawa ma'fu anhu ba'dal hatti wal korsi. Warnanya ini melekat banget,
warna najisnya ini melekat banget, itu dimaafkan. Tapi setelah dikikis dan digosok, udah dikucek-kucek nih, nggak hilang juga, itu kan padat najis, itu najis, warna najis lah, warna dari benda yang najis misalnya gitu. Misalnya kencingnya kucing warnanya kuning, terus kemudian ada nempel di baju, kemudian udah cuci kan masih ada noda kuningnya, baru udah kucek-kucek, ya udah itu dianggap maafu, dianggap dimaafkan. Ya segitunya ngejaga orang-orang itu sampai kucek-kucek. Kalau zaman sekarang ya udahlah di toko aja, cek out Shopee aja lagi gitu. Kalau zaman sekarang mah gitu, cek out aja Shopee. Nah gitu ya, itu cara menghilangkan apa namanya najis. Cara menghilangkan najis itu tadi ada dua kan. Kalau terkait dengan najis hukmiyah maka cukup dialirin aja pakai air. Kalau najisnya ainiyah yang terlihat, maka dia harus hilang dulu rasanya, baunya, warnanya. Kalau sudah seperti ini, kata Al-Ghazali, wal mazilu lil waswas, menghilangkan waswas. Was-was nih, ini masih najis apa enggak sih ini? Ini tempat masih najis apa enggak sih? Ini part ini udah dibersihin, tapi udah apa masih najis apa enggak? Was-was itu kata Al-Ghazali, untuk menghilangkan was-was, ayya'lama annal asya'a, ketahuilah bahwa segala sesuatu itu hulikot, diciptakan, tohiratan biyakinin, itu diciptakan dengan aslinya suci, biyakinin dengan yakin. Jadi kalau kemudian kita menghilangkan was-was, ini udah dikucek-kucek, udah di apa, warnanya masih ada, terus udah pokoknya udah maksimal ini, tapi masih was-was. Kata Ghazali, kalau kamu masih was-was juga, padahal itu sudah kamu upayakan, tapi kamu masih was-was juga, maka yakinilah bahwa segala sesuatu itu diciptakan aslinya adalah suci. Fama la yusahidu alaina jasatan, maka sesuatu yang dia tidak lihat najisnya, wala ya'lamuha yaqinan, dan dia tidak tahu secara pasti, yusolli ma'ahu, maka dia bisa sholat di situ. Ini tempat. Kemudian dia nggak melihat ada najis di situ. Kemudian dia tidak juga yakin kalau di situ ada najis. Maka dia silakan sholat. Kenapa? Karena aslinya tempat itu adalah suci. Ada beberapa orang misalnya dari kamar mandi sini, kalau mau ke sini tetap maunya pakai sendal. Jadi dari kamar mandi ke kami tetap mau pakai sendal. Tetap pakai sendal. Kenapa? Was-was. Ini jalurnya najis apa enggak nih? Padahal di rumahnya sendiri misalnya, dia benar najis apa enggak? Kata Al-Ghazali, ngilangin was-was kayak gitu, yakinlah tempat itu aslinya adalah suci. Selama kamu tidak melihat bentuk najisnya, dan kamu tidak yakin tahu kalau di situ ada najis, yusolli ma'ahu, maka sholatlah kamu bersama di situ. Ini solusinya. Ini yang bedakan fikih doang sama fikih tasawuf. Jadi Al-Ghazali setelah mengatakan kayak begini, ngomong pasti ada nih orang yang was-was. Menghilangkan was-was itu caranya. Menghilangkan was-was itu seperti itu caranya. Kalau masih was-was juga, seperti yang tempo hari kita sampaikan, namanya setan hinsab, setan walat, setan yang terus-terusan was-wasin orang terkait dengan toharoh. Nah, itu ya. Sudah selesai itu yang pertama, yaitu toharoh anil hubus, bersuci dari najis.